biasa, luar biasa, luar biasa. Good morning, selamat pagi, cawaan. Ini kelanjutan buku yang keempat. Isi bukunya yang ke-34. Orang yang ambil untung tidak halal akan lenyap. Kita akan celaka jika mengambil keuntungan tidak jujur dengan maksud menghindari hal-hal yang tidak disukai. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan membuat kita jadi punya pendirian dan kuat untuk melangkah kemanapun juga. Orang yang tidak benar dalam mengambil keuntungan untuk pribadinya akan mendapatkan cobaan dari Allah karena mementingkan pribadi sebanyak-banyaknya dan berharap kemalangan dan kerugian menjauhinya. 35. Memelihara segala sesuatu dengan tanggung jawab. Kita sebagai manusia di mata Tuhan tidak ada apa-apanya dan kita harus menunjukkan bahwa kita melakukan jalan dalam hidup dengan sebaik mungkin supaya kita dihargai oleh Tuhan dan tidak menjadi murka bagi Tuhan. Tuhan sangat adil kepada siapapun dan Tuhan tidak melakukan yang membuat manusia jadi kecewa, namun manusia mendapatkan suatu kedamaian dan kepuasan. Kalau manusia hidup benar di hadapan Allah, maka segala tingkah lakunya akan menjadi baik dan Tuhan akan memberi hidup yang bersifat kebenaran. 36. Fondasi dalam hidup harus selalu baik. Tuhan mau agar kita memandang Allah dan menjaga hubungan dengan Allah selalu baik, maka Allah akan berkenan kepada kita. 37. Jangan di hati kita tersimpan. Jangan menindas dan melelahkan yang lemah. Jangan merencanakan kejahatan terhadap sesama. Jangan menindas dan melelahkan. Ini salah tulisannya ini. Jangan melelahkan yang lemah. Oh, benar juga ya. Jangan merencanakan kejahatan terhadap sesama. Manusia yang di dunia ini semakin hari semakin banyak. Semestinya yang mau berada dalam Tuhan, dan itu pasti akan terjadi karena generasi lama hilang dan generasi baru datang, dan itu mendorong untuk manusia lebih mau mengenal Allah. Berkata jujur kepada siapapun dan biasakan menurut hukum yang tepat supaya damai ada di mana-mana. Jangan di hati kita tersimpan kejahatan terhadap sesama dan jangan suka dengan kebencian karena Allah tidak suka. Dan Allah akan mengutuk orang yang suka melanggar kejahatan karena Allah akan mengutuk orang yang suka melanggar. 38. Tuhan tidak berharap untuk kita memberi kepadanya, tetapi yang perlu sikap dan hati yang manusia miliki. Apa kita mengasihi Tuhan dan belajar bagaimana Tuhan bisa dekat pada kita, karena Tuhan mau agar kita memahami keinginan Allah, bukan menuruti keinginan kita, karena yang berkuasa adalah Allah. Seseorang yang dipercayakan belajar daripada apa yang ia jalankan dalam hidup, karena orang kepercayaan Tuhan menjalankan hidup dengan kebenaran. Tuhan tidak berharap untuk kita memberi kepadanya, tetapi yang Tuhan mau sikap hati, apakah kita tetap berterima kasih dan ingat tetap apa yang kita miliki adalah dari Allah, dan Allah kita memerlukan bantuan kita, tetapi Tuhan mau agar kita tetap ingat apa yang kita miliki adalah miliknya Allah. 39. Panjang ini 39 ini. Banyak sekali ya. Berilah contohan secara pribadi ya.
bersihkan dulu diri kita yang di dalamnya itu hati dan pikiran, supaya kita dinilai bersih, orang yang baik dan setia dalam perkara kecil, maka ia akan menerima hal yang besar dan ia akan mendapatkan kepercayaan itu. Kita harus selalu siap dan selalu berdoa supaya kita tetap kuat dan tidak bimbang. Lebih baik mengumpulkan harta di surga karena tidak merusakkan dan tidak ada pencuri, tetapi di bumi merusakkan ada pencuri. Orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, ia orang bijak sana yang mendirikan pondasi hidupnya di atas batu, sehingga di saat menghadapi masalah tidak goyah. Tuhan tidak menghargai bagi manusia yang tidak menurut perintahnya. Dalam bekerja manusia ada yang bekerja mati-matian, namun ada yang bekerja mudah tetapi hasilnya lebih besar daripada kerja yang mati-matian. Orang yang ingin lebih sukses harus benar-benar punya banyak anak buah yang bekerja padanya atau pengikutnya banyak. Orang yang ingin menjadi terbesar harus melayani, dan orang yang ingin dikenal banyak orang harus memberi dengan banyak. Lakukanlah segala sesuatu melalui hati dan bukan mau dipuji manusia, dan memberi karena kerelaan bukan dengan dilihat oleh orang lain. Jika sudah siap dan bersih akan diri pribadi, maka kita siap juga melangkah. Apabila kita punya dasar yang kuat, maka kita bisa bertahan juga dalam menghadapi sesuatu. Untuk menyelesaikan setiap masalah perlu dibahas oleh beberapa orang sehingga ada keputusan yang tepat. Seseorang mau dianggap seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memberi lebih dulu, harus selalu kuat di dalam menghadapi hidup ini. Orang yang memberi tidak melihat keadaan atau kepada siapapun, maka ia akan mendapat upah dari kebaikan dan perbuatannya. Kita sebagai manusia, bagaimana sikap kita dalam hidup? Apakah kita mensyukuri hidup kita dan selalu menikmatinya? Jika kita bisa, maka semua itu adalah kebaikan bagi sendiri. Kita sebagai manusia adalah salah satu contohan bagi orang-orang yang hidupnya tidak benar. Namun kalau hidup kita dipandang orang sangat jelek, maka orang lain tidak bisa menghargai akan kehidupan yang kita jalani. Apakah hidup kita bisa menuruti teguran-teguran sesuai firman Allah, dan semua itu telah disediakan Tuhan. Maka jika kita ingin hidup selamat, turutilah firman Tuhan yang telah disediakan. Jika kita menyimpang dari kehendak Allah, maka jalan hidup kita tidak benar. Namun Tuhan mau kita punya satu kehidupan yang benar, membuang segala sikap yang tidak baik, saling memaafkan sekalipun orang lain berbuat kesalahan, karena itu modal kita untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kita hidup dalam melakukan kebaikan harus dengan sukarela dan tidak perlu atas pujian orang lain, atau di dalam kita beribadah melakukan dengan tidak ada rasa beban dan menolong orang lain, bukan harus ada imbalan baru kita bantu. Dalam hal berdoa, Tuhan mau kita dengan hati yang tulus, baik di dalam tempat ibadah ataupun di rumah ataupun di tempat yang lain. Oke, kayaknya saya selesaikan dulu. Sampai di sini dulu. Tidak selesai, jadi isi buku ke-39 bersambung ya. Jadi dia selesainya sampai di tempat yang lain ini tadi ya. Oke, karena masih 1 lembar lebih ya. Masih 2 lembar. 1 lembar lebih ya. Kalau dilihat halamannya 2 halaman ini sih ya. Oke, sekian, semoga Anda puas untuk mendapatkan motivasi pada pagi ini. Semoga Anda puas ya. Oke.